911, what's your emergency? What have you got me into? I've got you there. Oh my God. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Your Honor Season 1 Episode 1. Your Honor Season 1 terdiri dari 10 episode. Film ini merupakan sebuah film drama kriminal tahun 2020 asal Amerika Serikat yang dibintangi oleh Bryan Cranston sebagai Michael DeSiato. Film Your Honor Season 1 Episode 1 berdurasi 56 menit 55 detik. Film ini menceritakan tentang Michael DeSiato yang berprofesi sebagai hakim. Michael harus menerima kenyataan bahwa putranya Adam DeSiato telah menabrak seorang pesepeda motor hingga tewas. Fakta tentang identitas korban kemudian terungkap. Hal ini membuat Michael harus mempertaruhkan nuraninya sebagai seorang hakim yang menjunjung keadilan atau cinta dan kasihnya sebagai seorang ayah. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Pagi ini merupakan hari yang berbahagia untuk keluarga Baxter. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Rocco Baxter mendapatkan hadiah ulang tahun dari orang tuanya. Hadiah tersebut berupa sepeda motor dengan model Cafe Racer keluaran tahun 1974 berwarna hijau. Your mother wanted me to wait for your actual birthday, but 450 is a long way up from the 125, so we toured around. Oh my God. Dia kemudian mengendarai sepeda motor tersebut sendirian di jalanan. Sementara itu, Adam DeSiato pergi ke daerah orang-orang berkulit hitam tinggal. Dia meletakkan foto ibunya dan sekuntum bunga untuk mengenang kematian sang ibu. Dia meletakkannya di depan sebuah bangunan yang diduga sebagai tempat sang ibu tewas. Sekelompok pria berkulit hitam mendekati Adam dan mengeluarkan senjata api. Adam yang ketakutan bergegas pergi dengan mobilnya. Kepanikan Adam semakin bertambah ketika sebuah mobil hitam mengikutinya. Tiba-tiba penyakit asma yang dideritanya kambuh. Saat dia mencoba mengambil alat bantu pernafasan, dia tanpa sengaja menabrak pesepeda motor hingga terpelanting dan mengalami pendarahan yang hebat. Mobil hitam yang tadi mengikutinya berbalik arah meninggalkan tempat itu. Adam keluar dari mobil dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia mencoba menghubungi 911, namun dirinya kesulitan untuk berbicara karena asmanya semakin parah. Suara petugas dari panggilan tersebut terus bertanya tentang lokasi dan keadaannya. Are you there? I can barely hear you. Okay, listen, I'm gonna stay on the line. Please, if you can. Adam terjatuh dan mencoba merangkak kembali ke mobil untuk mengambil alat bantu pernafasan. Setelah berhasil, dia melihat situasi jalanan yang lengang kemudian memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan korban. Adam kemudian membuang ponsel milik korban ke sebuah sungai. Saat tiba di rumah, Adam membersihkan pakaiannya yang berlumuran darah.
Sementara itu di sebuah pengadilan, Michael DeSiato yang merupakan seorang hakim sedang melakukan persidangan pada kasus seorang wanita berkulit hitam yang diduga telah menyelundupkan narkoba. Seorang petugas polisi memberikan kesaksian dalam sidang tersebut. Dia bersumpah bahwa dirinya saat itu sedang berdiri di pintu depan, lalu dia melihat wanita itu sedang berada di kamar mandi menyimpan narkoba dalam pakaiannya. You could stand at the front door. It's a shotgun house, isn't that right? At the doorway at 5700 Flood Street, just as you did. Do you have see-around corner eyes? Michael merasa janggal dengan kesaksian polisi tersebut. Dia menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil karena tidak mungkin polisi tersebut bisa melihat si wanita sedang berada di kamar mandi menyimpan narkoba ke dalam pakaiannya. Sementara polisi tersebut sedang berdiri di pintu depan. Dan ternyata hal ini telah diselidiki oleh Michael dengan mendatangi rumah wanita itu. Michael datang ke sana pada pagi hari sebelum sidang dimulai saat dia sedang berlari pagi. Scene beralih. Michael yang tiba di rumah melihat Adam bersikap aneh. Michael bertanya tentang apa yang terjadi dengan tangan Adam. Adam kemudian berkata bahwa dia baru saja menabrak seorang pesepeda motor, kemudian dia pergi melarikan diri meninggalkan korban sendirian. Something happened, Dad. I hit somebody. He died. I think he died. A motorcycle. Oh, Jesus. Oh my God. Adam. Dia berkata bahwa saat itu dia dalam keadaan tidak bisa bernafas dan tidak tahu hal apa yang harus dilakukan. Dia merasa panik dan ketakutan. Michael mencoba menenangkan Adam dan berkata bahwa dia sangat menyayangi Adam dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. I love you. Okay, now listen to me. Listen to me very carefully. You couldn't breathe. You weren't thinking. We're going to the police station, aren't we? Mereka berdua kemudian memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Let me set this up. Malamnya, saat tiba di kantor polisi, Michael melihat seorang wanita sedang menangis histeris, sementara itu si suami sedang berusaha menenangkannya. Michael dengan cepat memahami situasi dan keadaan yang terjadi. Dia segera keluar dari kantor polisi dan menyuruh Adam untuk segera masuk ke mobil. Get back in the car. Adam menolak dan terjadi perdebatan di antara mereka. Michael berkata bahwa orang yang Adam tabrak hingga tewas merupakan putra dari Jimmy Baxter. This morning is Jimmy Baxter's son. Di sini terungkap bahwa Jimmy Baxter ternyata merupakan kepala dari keluarga kriminal paling kejam dalam sejarah kota New Orleans. I can keep you safe if no one ever hears about it. Don't tell anyone. Not ever. Berita tentang kematian seorang anak yang berusia 17 tahun bernama Rocco Baxter, putra dari Jimmy Baxter, disiarkan oleh televisi. Saat diwawancarai, Jimmy Baxter berkata bahwa siapapun dan dimanapun pelakunya berada, dia akan menemukannya. You should know, wherever you are, you will be found. Michael yang melihat berita itu merasa khawatir dan ketakutan. Dia kemudian berupaya untuk menghilangkan dan membuang barang bukti. Sementara itu, Jimmy Baxter dan istrinya Gina Baxter mendatangi lokasi tempat putra mereka tewas. Di sana, anak buahnya menemukan sebuah alat bantu pernapasan yang diduga milik dari pelaku yang menewaskan putra mereka. Nah sahabat, demikianlah alur cerita film Your Honor Season 1 episode 1. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.